dengan Bapak Jasril. Iya. Iya. Bu Dengan Bu Amelia. Ibu Amelia. Nah, Bapak dan Ibu apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini ada adik kecil cantik, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali nih kayaknya adiknya nih. Saya dari Padang TV nih Pak, Ibu. Kita mau bincang-bincang nih tentang bagaimana keseharian Bapak di rumah, keseharian Ibu di rumah, pekerjaan Bapak sehari-hari ngapain aja nih. Dan juga nanti kita mau tahu nih bagaimana kondisi rumah Bapak dan Ibu. Boleh? Iya boleh. Pak, kalau boleh tahu nih sehari-hari Bapak di sini ngapain aja di rumah ini? Kalau sehari-harinya Bu, gua berkebun aja nih Bu di halaman rumah, di belakang rumah. Nah, kadang-kadang kalau ada proyek ajak-ajak sama teman, ikut teman. Kalau enggak ya kebun aja Bu. Kalau pekerjaan Bapak? Yang pekerjaan yang itunya di Gaung itu Bu. Pembongkaran sawit CPO itu Bu. Tenaga harian lepasnya Bu. Jadi kita nggak ada ikatan dari perusahaan, nggak ada Bu. Kita borongan sih per mobilnya Bu. Kita masuknya dari koperasi Bu. Sudah lama Pak kerja di sana? Baru 1 tahun lah Bu. 1 tahun. Kalau Ibu? Saya sehari-hari di rumah ini aja, beres-beres rumah Ibu. Sama bantu suami juga untuk cari makan bekal sama anak, sama untuk minta sedekah 2 hari sekali. Untuk anak-anak biaya sekolah mereka mengaji. Kemana itu Bu biasanya? Ke pasar raya gitu. So, saya taunya pasar raya aja, sebenarnya sorenya pulang lagi. Dari sini ke Pasaraya? Iya, Pakai apa Ibu biasanya? jalan kaki. Iya. Ya, kadang terasa sih kalau sudah malam tuh kaki pada sakit semua, makanya nggak tiap hari, 2 hari sekali. Karena kalau di ini ada kegiatan anak sekolah saya nggak pergi. Di rumah banyak ingin anak-anak, bantu suami ingin kebun, nyuci baju tiap hari ingin sama anak-anak. Itu aja kegiatan saya tiap hari, masak. Biasanya itu Bu pergi mencari sedekah itu sendiri Bu? Kedua sama anaknya yang kecil. Masih kecil? Iya. Kena hujan dan panas. Nah, Bu, yang penting anak-anak saya bisa makan, bisa sekolah, bisa ngaji, itu aja. Pendidikan yang paling, biarlah saya jadi orang bodoh gitu, biarlah saya yang bodoh. Yang penting anak-anak saya bisa sekolah, mereka pinter, bisa makan, bisa jajan gitu, nggak ngerasa minder sama teman-temannya itu. Karena saya suka kasihan juga mah teman-teman teteh, teman-teman kakak pada punya ini semua ya. Inian mama, kemampuan mama hanya ini sama ayah. Mah, ada berapa Ibu anaknya? 3 Bu. Ada 3. Yang besar umur berapa? Besar umur 12. Ini Yang kedua Ibu? yang kedua ini 9 tahun. Ini masih kecil? 11 bulan Bu. Besok pas bulan Mei 12 pas setahun. Sayang Ibu sama anak-anaknya? Yang jelas tuh sayang. Kalau nggak sayang saya nggak bakal bela-belain. Biarlah saya dapat hinaan dari orang di jalan, apa dicaci atau dihina gimana, panas-panasan, hujan. Yang penting anak saya bisa sekolah, bisa makan. Itu aja. Saya terima Pak juga Sayang Bapak istighfar. sama anak-anaknya? Sayang. Sayang. Sekali ya.
Kalau rumah ini mah peninggalan Bu, peninggalan dari orang tua Bu. Jadi kemarin kan kita merantau juga Bu ke Pulau Jawa kan. Jadi sekarang ini baru pulang, baru kita menempati lagi rumah ini. Selama ini kawan ada yang nungguin ya. Hah? Ada yang nungguin. Jadi kita pulang, dia udah keluar, kita yang ngisi lagi. Ya, udah banyak keluarnya Bu, atap-atap udah pada bocor, pintu udah pada itu goyang-goyang semua, Bu. Nggak ada yang itu. Kaca itu udah pecah, diganti sama seng aja Bu. Belum kebeli, aku tukar lagi Bu. Apalagi tuh di dapur Bu. Sengnya udah hancur tuh, atapnya. Banyak yang bocor, kadang tidur malam kalau hujan tuh nggak bisa tidur. Jadi akhirnya pada turun, pada basah kasur semuanya Bu. Nyaman nggak Bapak dan Ibu? Ya alhamdulillah anak-anak pada nyaman Bu. Wah, dibilang Iya. ini ya alhamdulillah nyaman, Ya rumah. betah gitu. Ya, cuman kasihannya kalau sama anak-anak kalau tengah malam hujan itu aja bocor gitu kan. Kalau saya lagi anak-anaknya pulas tidur, saya bangunin nak, basah bocor, pindah boboknya ke sana aja. Ya mau nggak mau saya pindahin. Kadang yang kasihan yang kecil ini nangis ya, gimana tidur, ya udah basah di situ pindah aja dek, nggak bisa kita tidur situ basah. Apa Pak suka duka Bapak sama Bapak tinggal di sini? Makanya kendalanya air Bu di atas bukit ini. Air tuh kalau musim kemarau ini udah kering Bu. Kita ngambil air dari atas bukit, minta sama itu tetangga. Karena orang-orang sini juga banyak yang nggak kebagian air, karena nggak mandi. Pengalaman hidup yang paling sulit apa yang pernah Ibu alami? Pas waktu saya masukin anak saya ini sekolah Bu, yang ini bingung itu, dia nggak ada di sini kan, nggak ada saudara saya kan. Nah, paling saudara dari suami kan, segan juga saya meminta tolongnya juga, bingung karena ya apa, udah stres lah. Jadi saya yang ini ya, kalau bahasa ini galau gitu, nangis sendiri saya. Ya Allah, kemana harus saya minta tolong, anak saya mau masuk sekolah kan umur udah pas, sama saya jual gitu barang-barang yang ada di rumah, alhamdulillah lah gitu. Tapi ya pas ada saudara dari suami yang dari jauh sana di daerah Humus itu, alhamdulillah ngasih bantuan, alhamdulillah itu bisa masuk sekolah. Pas padinya itu anak saya yang bingung mau minta tolong sama siapa gitu, minta sama saudara nggak enak gitu, sama saudara udah takut ngerepotin gitu, takut jadi bahan omongan itu. Saya mah orangnya nggak mau jadi bahan omongan gitu, biarlah saya berusaha sendiri, jadi apapun saya mau gitu, yang penting anak saya bisa sekolah, bisa makan. Nah dengan cara inilah Bu saya usaha nyari duit gitu, bantu suami kerja, saya minta cari sedekah, itu yang saya tuin. Dan di sini cuma saya sendiri, nggak minta tolong sama siapapun, berusaha sendiri. Saya takut jadi omong itu. Sini saya ngadu sama siapa gitu. Saya berusaha sendiri. Jadi nggak mau nyusahin kakak-kakak ipar saya, malu gitu, takut didengar omong orang. Lebih baik saya diam, biarlah saya nggak makan daripada jadi omong orang, nggak mau saya. Yang penting badan saya sehat, saya bisa keluar, bisa cari makan dari apapun, asal dia nggak nyuri gitu. Asal nggak nyuri, nggak asal, pokoknya asal nggak haram. Orang ngasih sedekah sama saya, mau ngasih mau enggak, ridho ikhlas, itu yang saya terima. Pulang
udah tungguin sama anak-anak di jalan. Mama katanya bawa apa, bawa makanan nggak mah, kayak dede lapar, teteh lapar, ayo tuh makan pulang. Udah seneng aja ngeliat pulang bawa makanan, anak-anak makan. Dia mau udah tidur aja sepanjang jalan, tidur aja Bu. Alhamdulillahnya nggak rewel gitu, sehat gitu. Pernah merasa malu nggak? Malu, rasa malu tuh udah nggak ini lah Bu, udah ada hilang gitu. Ya kalau dihina mah sering, saya kan dihina, dimarahin orang di jalanan tuh sering Bu. Kamu badan sehat katanya, ngapain kamu seperti ini katanya. Ya kalau saya kerja Bu, anak saya sama siapa kan, dia mas nyusui saya gitu. Padahal saya meminta kerjaan Bu, kadang orang tuh nggak mau ngasih kerja. Anak kamu nanti gimana? Sering Bu saya minta pekerjaan sama orang itu, jadi pembantu nggak apa-apa. Cuman orang tuh segan ngasih kerjaan sama saya katanya. Anaknya nangis nanti gimana, repot katanya. Udahlah jalani aja ini, tunggu aja anak besar, kalau pengen kerja mah nanti saya kasih kerjaan. Ada orang yang ngomong seperti itu Bu, menjanjikan. Iya tuh syukur Bu, makasih, gedein aja dulu anak, nanti saya kasih kerjaan, saya tahu kamu ulet. Nah, itu yang saya jadi pikiran sama suami saya sekarang Bu, biaya masuk SMP itu, penghasilan saya berdua sama suami seperti ini, nggak ada sama sekali uang di tangan untuk masuk sekolah SMP itu. Walaupun ya nilai bagus, tapi yang namanya harus masuk sekolah tetap aja harus ada biaya. Itu yang saya bingung. Saya nggak mau lagi ngerasain saya masuk anak saya yang SD itu kelas 2. Kadang berdua tengah malam suka ngobrol, gimana dak anak sekolah mau masuk sekolah SMP, biaya nggak ada sama sekali, kita tabungan nggak punya, dapat bantuan apapun juga nggak ada Bu. Dari itu emang nggak ada, kosong. Makanya saya keluar juga nggak pernah dapat bantuan apapun, nggak ada. Karena orang suka nanya, katanya, Amel, kamu tuh nggak pergi ke kantor pos? Enggak. Emang nama kamu nggak ada? Nggak ada nama saya, emang sama suami saya juga nggak ada. Terus gimana? Biarlah orang-orang tuh dapat. Yang penting anak-anak saya bisa makan di sekolah, udah itu aja. Biarlah saya yang ngalah keluar. Suami saya kerja. 3 hari sekali juga alhamdulillah dapat makan. Tuh. Alhamdulillahnya rumah tengah ngontrak Bu, biarpun rumah kayak begini, tengah malam kalau hujan suka bocor. Alhamdulillah itu yang penting bisa ada tempat berlindung, itu aja, nggak kena panas. Pemirsa, luar biasa sekali perjuangan dari keluarga Bapak Jasril bersama istrinya, Ibu Amel. Apapun rela mereka lakukan untuk demi anak-anaknya sekolah dan bahagia, ya Pak, Ibu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa di alhamdulillah gitu, dapat bantuan rumah dibedah, karena nggak buru-buru untuk ngebedah rumah gitu Bu, buat makan aja. Kadang saya sama suami juga sampai utang-utang ke warung gitu. Gitu. Kadang nggak enak juga sama tukang warung, saya ngambil dulu. Kadang nggak enak gitu, namanya sama susah gitu kan. Besok saya baru bisa bayar, saya keluar dulu. Iya nggak apa-apa Mel. Gitu. Kalau yang ngerti mah alhamdulillah gitu. Cuma ya kadang dapat kebanyakan pahitnya aja gitu. Apa aja gitu ya, sering dapat hinaan aja gitu ya jalanan. Ya mungkin hinaan itu suatu berkah buat saya juga. Alhamdulillah dapat bantuan bedah rumah gitu dari Pak Wali Kota. Terima kasih banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa.
Cuman bersyukur alhamdulillah bisa dapat beda rumah. Dan juga saya minta bantuan juga sama bapak untuk bisa ingin anak saya sekolah. Bantuan apapun saya terima. Minta doanya restu aja biar saya sehat walafiat sama anak-anak saya sama suami gitu. Terima kasih ya, yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota yang telah membantu kami sekeluarga gitu ya Bu ya. Yang gimana ya, nggak bisa ngomong lah jadinya, nggak ngucapinnya gimana, rasa terima kasih itu gimana caranya lah. Rumah yang kayak gini kan ada program dari Pak Wali Kota, kita terpilih salah satu dari sekecamatan ini ya, Kecamatan Padang Selatan ya Bu. Alhamdulillah bersyukur lah Bu kepada Pak Wali Kota. Nah pemirsa, itulah kisah dari keseharian Bapak Jasril dan juga Ibu Amel. Nah nanti sore mereka ini akan dijemput oleh Bapak Wali Kota untuk menginap 1 malam di Palanta, rumah dinasnya Wali Kota Padang. Nah bagaimana nanti serunya kisah beliau ini bersama keluarga di Palanta, tetap saksikan semata hanya di Padang TV. Dadah! Rumah di sini sama-sama. Ini di ketinggian, Pak. Di ketinggian. Kalau yang di atas ini ketinggian, Pak. Jadi kita Senang banget untuk dia saya nggak pernah main kayak gitu.